sempat gagal, terus akhirnya alhamdulillah yang ini berhasil ya Dek. Gitu ya, kita juga seneng lah karena kan kita juga yang nyuruh kan gitu. Jadi sebisa mungkin apapun itu, kalau Sama-sama aku pribadi ya, selagi aku mampu, selagi aku bisa, kenapa enggak kasih ade yang terbaik tuh, kenapa enggak? Mungkin kalau orang lain tidak disayang dengan pomponya. Makanya si Padu beruntung punya kakak kayak aku. Sobat Sorot, bukan Ayu Ting Ting namanya jika setiap langkahnya tak mengundang perhatian. Mulai dari gaya berpakaian, cara bicara, hingga candaan yang ia lontarkan semuanya kerap menjadi bahan perbincangan warganet. Seperti baru-baru ini, pedangdut satu ini kembali menjadi sorotan. Dalam sebuah tayangan, Ayu sempat menyebut bahwa dirinya yang membiayai sang adik, Syifa, selama masa kehamilan. Tak hanya itu nih guys, di satu kesempatan lain Ayu juga menceritakan sulitnya menghubungi keluarga saat berada di luar rumah. Pernyataan tersebut sontak memicu pro dan kontra. Sebagian netizen bahkan menuding Syifa hanya memanfaatkan kerja keras sang kakak. Benarkah Syifa menumpang hidup dan bergantung sepenuhnya pada Ayu Ting Ting? Bersama saya, Awiza Rahman, inilah Sorot seputar orang terkenal. Bersyukurlah pastinya kakaknya nggak perhitungan, yang semuanya royal banget, semuanya diserahin ke adeknya. Ya karena kan Syifa juga kan anaknya nggak pernah perhitungan. Ya. Kan dari dulu alhamdulillah Diajarinnya didiknya sama ayah sama ibu ya. Kita tuh nggak pernah yang namanya perhitungan baik dari masalah uang, makan, baju, pakaian atau apapun hal sekecil apapun gitu. Malah bayaran dia loh. Orang nggak tahu, malah dalam ibarat kalau dalam misalnya nih kita punya barang. Kalau Syifa nih, buat gua ya Dek, itu masih dia pakai tapi bisa dia kasih. Kalau gua belum tentu. Itu beneran gitu. Jadi kalau Syifa tuh malah justru lebih nggak hitung-hitungan gitu. Makanya aku tuh sebagai kakak, ya udah gitu kita sama-sama apa sih gitu. Cuman berdua. Ayah sama ibu dari dulu ngedidik gitu. Ingat cuma berdua, saudara nggak boleh berantem, nggak boleh ribut. Ini punya kalian berdua, pakai berdua, nggak boleh berebut, nggak boleh. Jadi kita udah terbiasa ya sih. Hal-hal sekecil apapun kita nggak pernah berebut. Apalagi sekarang makin udah punya anak gitu, udah pada bisa rumah ya kan. Ya udah deh kalau emang ini ya udah buat lu. Iya. Ya udah buat gue, ya udah buat lu. Gampang aja gitu, nggak pernah yang sejauh ini nggak pernah ya Dek kita ribut. Syifa habis lahiran anak laki. Cowok dong. Baru ngomong anak laki dak. Selamat Syifa. Sepasang ya berarti ya? Pasang udah Iya, enak pasti. banget. Enak nih mah tinggal ngelahirin doang, yang ngebesarin kan gue. Iya. Ya Allah, si Ayu. Ya kita Siaga aja, kan kita mah numpang. iya nih adek gue nih emang nih. Iya. Kalau mancing enggak emang gitu kan. Orang kan pada bilang gitu kan. Iya, enak lu ya Sid tinggal hamil doang. Iya, kenapa? Emang gue yang nyuruh? Kenapa? Gue yang nyuruh empoknya. Adik gue mah nggak salah. Pada iri ya Teh, gue Iya. digayain iri. Kan emang kalau karena gini ya, mungkin setiap orang beda-beda kali ya. Kita balik lagi gitu, maksudnya kayak kalau aku tipe pribadi yang selagi aku bisa bisa ngebantu atau ngasih yang terbaik buat keluarga, terutama buat adik gitu. Adik cuma satu-satunya, kita punya, ya kenapa enggak gitu. Makanya kita sebagai kakak kan bilang, nah, lu inget ya, lu tuh udah terjun di, maksudnya lu tuh udah ada di ruang lingkup gua nih, udah pasti banyak orang yang suka ataupun gak suka. Diamin aja orang mau ngomong apa juga Ya katanya, "Ih, biasanya sih nggak pernah ditanggepin karena hamil aja, sensitif. Sebenarnya gini, kalau kita kan bercerita emang mulut kita begini. Cuma kadang orang nangkepnya kayak serius banget gitu. Kayak waktu itu ibu juga kayak bercandaan kita doang gitu. Padahal kayak kalau kita diem di rumah nih, mak kita diam seneng banget lu di rumah canggung-cang angge nggak kerja. Itu kan bercanda. Itu kan iya, tapi Nada bicara kita bicara cuma kadang
orang-orang yang punya pikiran negatif dan jelek sama kita ini yang selalu berpikiran jelek gitu loh gitu. Jadi serba salah sih gitu. Kalau orang udah pikiran yang nggak suka sama kita, sampai kapanpun dia nggak akan pernah suka gitu. Jadi emang jadi gini, kalau dia termasuk bukan tipe orang yang megang handphone. Iya. Ini handphonenya nggak tahu kemana, udah bodo amat. Kalau saya tipe yang nenteng handphone kemana-mana gitu. Walaupun kadang saya nggak pernah buka, tapi yang penting handphone ada di samping. Takut ada orang rumah nelfon, ayah, ibu sih. Kalau ibu juga gitu, nggak selalu standby. Yang paling standby nerima telepon itu sebenarnya ayah. Ayah, nggak tahu karena dia emang pakai nada deringnya kenceng. Iya, karena ayah nggak pernah di silent. Kalau ibu suka silent, Siva suka silent gitu. Jadi susah hubunginnya. Tudingan numpang hidup bermula saat Ayu Ting Ting mengajak keluarga berlibur ke Singapura dalam rangka merayakan ulang tahun Bilqis. Di setiap unggahan liburan tersebut, tak sedikit netizen yang menuliskan komentar pedas. Syifa disebut hanya menikmati hasil kerja keras kakaknya. Hujatan pun membanjiri kolom komentar media sosial Ayu. Bahkan akun milik Syifa dan sang ibunda, Umi Kalsum, tak luput dari serangan warganet. Tak tinggal diam, sang ayah Abdul Rozak akhirnya angkat bicara. Ia menegaskan bahwa menantunya, Nanda, memiliki pekerjaan tetap sebagai kontraktor dan berpenghasilan sendiri. Dengan tegas ia membantah tudingan bahwa Syifa numpang hidup pada Ayu. Dan ada anak-anak gue ya mau diapain kok lah, Ayu memang buat kerja bagi adiknya, mau ngasih siapa lagi, mau saudara cuma satu. Ya Syifa juga punya laki nggak pengangguran, emang orang-orang pengangguran. Itu mantu ayah itu kontraktor, pegawai, gajinya juga alhamdulillah bisa. Setelah itu dia bisa berlian. Bagi Ayu Ting Ting, keluarga adalah prioritas utama. Kerja kerasnya selama ini tak lain untuk membahagiakan orang-orang terdekat termasuk sang adik. Mendengar Syifa dihujat, Ayu pun maju membela. Ia menjelaskan bahwa tak semua ucapan yang terlontar harus ditanggapi secara harfiah. Menurutnya, gaya bicara dan candaan yang sering ia lontarkan kerap disalahartikan. Kita juga seneng lah, karena kan kita juga yang nyuruh kan gitu. Jadi sebisa mungkin apapun itu, kalau aku pribadi ya, selagi aku mampu, selagi aku bisa, kenapa enggak kasih ade yang terbaik tuh, kenapa enggak. Mungkin kalau orang lain tidak disayang dengan pomponya. Makanya Syifa tuh beruntung punya kakak kayak aku. Bersyukurlah pastinya kakaknya nggak perhitungan, yang semuanya royal banget, semuanya diserahin ke adiknya. Ya karena kan Syifa juga kan anaknya nggak pernah perhitungan. Ya. Kan dari dulu alhamdulillah Diajarinnya didiknya sama ayah sama ibu ya. Kita tuh nggak pernah yang namanya perhitungan, baik dari masalah uang, makan, baju, pakai atau apapun, hal sekecil apapun. Malah bayakan dia loh. Orang nggak tahu, malah dalam ibarat kalau dalam misalnya nih kita punya barang. Kalau Syifa nih, buat gua ya dek, itu masih dia pakai tapi bisa dia kasih. Kalau gua belum tentu. Itu beneran kayak gitu. Jadi kalau Syifa tuh malah justru lebih nggak hitung-hitungan gitu. Makanya aku tuh sebagai kakak, ya udah gitu, kita sama-sama apa sih gitu. Cuman berdua. Iya, cuma berdua. Ayah sama ibu dari dulu ngedidik gitu. Ingat, cuma berdua, saudara nggak boleh berantem, nggak boleh ribut. Ini punya kalian berdua, pakai berdua, nggak boleh berebut, nggak boleh. Jadi kita udah terbiasa ya sih. Seakan tak goyah oleh hujatan, nama Ayu Ting Ting justru semakin bersinar. Karirnya di industri musik tanah air tetap melesat sebagai salah satu penyanyi papan atas. Belum lama ini viral sebuah video saat Ayu manggung dan disawer jutaan rupiah. Dengan gaya khasnya yang kocak, Ayu bahkan mengambil tas untuk menampung uang saweran tersebut.
Sejak kecil, kedua orang tua Ayu Ting Ting, Abdul Rozak dan Umi Kalsum memang sudah membiasakan kedua anaknya untuk saling berbagi dan saling menyayangi satu sama lain. Tak heran keduanya kini tumbuh menjadi kakak dan adik yang sangat dekat. Sebagai kakak, Ayu Ting Ting selalu mensupport apapun yang dibutuhkan sang adik. Seperti pada saat acara 7 bulanan kehamilan ketiga Ashifa Nuraini yang digelar di kediamannya. Makanya biarnya kan mantu ayah ke bukannya pengangguran, seorang pekerja kontraktor. Nah, mantu ayah tuh kerja apapun yang hasil dia kerja. Ibu ya dia. Oh iya. Sambil kerja nyari uang itu tuh mantu. Banyak orang yang tak tahu maksudnya Iya kerja. sisi kan lebih royal tadinya cuma sana kan tahu. Iya. Kerja. Aduh Ayu, emang Ayu mah bukan sama adiknya aja sama siapapun. Ya emang dia kerja mau buat siapa kalau bukan rumah keluarga. 7 bulan Nenek Siva, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mengandung anak yang ketiga ya deh ya. Ya doain mudah-mudahan sehat, si kecil, apa yang aku lahirkan. Semuanya prosesnya semua dilancarkan, dimudahkan, sehat, panjang umur. Oke, kita doakan saja ya guys. Semoga hubungan kakak adik ini semakin kompak dan tetap mendukung satu sama lain. Saya Abizar Rahman pamit undur diri. Jangan lupa saksikan Sorot hanya di YouTube Star Pro Indonesia.